Yang unik tentang Hellbound adalah pembahasan berbagai topik aktual sekaligus, seperti tentang sekte sesat, investigasi pembunuhan, dan fake news. Kita bisa melihat ini semua. Kalau episode pertama kemarin kita dihantam dengan berbagai adegan mengerikan, sekarang kita akan menyimak hal-hal di balik itu semua. Pak Jong-ja menjelaskan bahwa dia akan masuk neraka. Dan sekte The New Truth ingin menyiarkan prosesnya secara langsung, bahkan menawarkan bayaran sebanyak 3 miliar won. Dia ingin pengacara Hyejin melancarkan proses hukumnya agar anak-anaknya bisa menerima uang itu setelah dia mati nanti. Hyejin tentu saja merasa tidak nyaman dengan kasus ini, tapi rekannya berpikir akan lebih baik jika mereka membantu Jong-ja daripada kasus ini diberikan kepada pengacara lain. Episode kedua juga menunjukkan kehidupan Hyejin. Di rumah, ibunya yang sekarat sedang merokok. Dia bilang bagaimanapun caranya, setiap orang akhirnya pasti akan meninggal. Keesokan harinya, Hyejin, Kyung-hun, dan pihak The New Truth bertemu di rumah Pak Jong-ja untuk menandatangani proses siaran langsung. Jin-soo bilang dia akan menyetujui apapun syarat Pak Jong-ja selama dia boleh menyiarkan proses kematiannya. Tampaknya sekte itu punya banyak uang sumbangan dari anggotanya. Jin-soo lalu menanyakan kenapa tidak ada foto ayah pada foto keluarga Jong-ja. Pertanyaan yang cukup bikin risih, tapi Jong-ja bilang bahwa dia adalah orang tua tunggal. Jin-soo tetap ngotot ingin tahu apakah sebabnya Pak Jong-ja harus masuk neraka. Apakah mungkin karena ayah-ayah dari anak-anaknya? Hyejin marah melihat Jin-soo terus mendesak. Di luar sepengetahuan Kyung-hun, anaknya yang bernama Hee-jong terus menghabiskan waktu bersama Jong Jin-soo. Ternyata otaknya sudah dicuci oleh Jin-soo dengan berbagai teori kebenarannya. Pada malam hari, mereka pergi keluar naik mobil. Jin-soo menunjukkan pada Hee-jong pria yang telah membunuh ibunya. Hee-jong menyetrum orang itu hingga pingsan. Lalu mereka mendorongnya ke dalam insinerator dan membakarnya hidup-hidup. Hee-jong tersenyum puas. Arrowhead lagi-lagi mengadakan siaran langsung tentang seorang wanita yang dalam beberapa hari akan masuk neraka. Sayangnya mereka tidak tahu identitasnya. Tiba-tiba seseorang mengetik komen berisi identitas Pak Jong-ja beserta kedua anaknya. Dia bahkan memberitahu kalau kedua anak Jong-ja mempunyai ayah yang berbeda. Apa sih dosa Pak Jong-ja sehingga dia harus mati? Arrowhead terus menyebarkan kebencian. Ngomong-ngomong, orang yang menulis komen ini kalau tidak salah kok seperti detektif Eun-pyo, bener gak sih? Mendengar kabar ini, Hyejin dan Kyung-hun sepakat kalau mereka harus memastikan anak-anak Jong-ja akan aman dari kejaran Arrowhead. Kalau tertangkap, bisa-bisa disiksa seperti dosen yang kemarin. Hyejin menjemput mereka dan mengantar ke airport agar bisa terbang ke Kanada. Besoknya, di kantor polisi, Kyung-hun mengetahui pria pembunuh istrinya ditemukan telah dibakar sampai mati. Dia kaget. Atasannya memperingatkan agar dia jangan sampai ikut campur dalam kasus ini. Dia lalu terus mencoba menghubungi anaknya, tapi Hee-jong tidak mengangkat telepon. Para pengikut Arrowhead berdemonstrasi di depan rumah Pak Jong-ja, memintanya agar mengakui dosanya. Sebagian bahkan menyerang kantor polisi. Situasi semakin tidak terkendali. Massa berkerumun di depan rumah Pak Jong-ja, termasuk semua stasiun TV. Semua orang ingin melihat dia masuk neraka. Beberapa tamu VIP mengenakan topeng duduk di barisan terdepan. Kok jadi ingat Squid Game ya? Ada orang mau mati malah ditonton. Para polisi menjaga situasi di sana, memastikan agar Jong-ja tetap aman. Dia duduk menunggu di sebuah kursi, gemetar ketakutan sampai menangis. Ada hitungan mundur yang meningkatkan ketegangan. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh.